Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang kuntilanak. Wah, ini seru nih. Jadi banyak teman-teman semua, beberapa lah, bukan banyak lah, beberapa bertanya kepada saya tentang kuntilanak dan banyak sekali orang-orang yang konsultasi dengan saya dan masalahnya dia diganggu dengan sosok kuntilanak ya. Kuntilanak. Dan mereka melihat kuntilanak itu tidak hanya berwarna putih gitu ya. Jadi ada juga katanya berwarna biru, warna putih. Kadang-kadang ada yang lihat warna sosoknya, warna bajunya warna hitam gitu, ada yang cocok ke baju warna merah dan sebagainya gitu ya. Lalu sebenarnya kuntilanak nih apa sih gitu? Apakah dari sosok-sosok itu tuh sebenarnya mereka ini punya tingkatan apa sih gitu loh? Oke, di sini saya akan jelaskan ya, sebelum kita masuk ke pemahaman ilmu hikmah mengenai sosok kuntilanak ini itu dari golongan jin apa gitu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang sosok kuntilanak yang memang sangat terkenal di kalangan masyarakat dan sudah diyakini oleh para guru-guru kita dari dari daerah ilmu-ilmu kasepuhan gitu ya. Jadi di sini saya akan membahas dulu tentang apa itu kuntilanak dari pemahaman ilmu kasepuhan gitu. Nah, salah satu guru saya pernah berkata bahwasanya sebenarnya kuntilanak itu ada 5 jenis ya, 5 jenis. Yang pertama adalah sosok kuntilanak warna putih, sosok kuntilanak berwarna merah, sosok kuntilanak berwarna hitam, sosok kuntilanak berwarna biru, dan terakhir adalah sosok kuntilanak yang sering menggauli para pria gitu. Jadi dari lima ini ternyata berbeda-beda gitu ya, mereka punya karakter berbeda-beda. Nah, yang pertama yang kita tahu adalah yang paling banyak adalah sosok kuntilanak yang berwarna putih gitu. Nah, kuntilanak berwarna putih ini biasanya banyak sekali kita temui di tempat-tempat angker, rumah kosong, bahkan rumah yang ada penghuninya gitu. Itu biasanya kuntilanak berwarna putih ini kerap paling banyak lah kita temui gitu. Bahkan yang penampakan pun kadang-kadang kuntilanak berwarna putih. Nah, buat teman-teman ketahui bahwasanya kuntilanak berwarna putih inilah bangsa jin yang paling rendah golongannya. Ilmunya paling rendah, umurnya paling muda, dia ini paling rendah powernya. Yang kedua ada sosok kuntilanak berwarna merah. Nah, sosok kuntilanak berwarna merah ini diyakini oleh para sesepuh-sesepuh, oleh warga-warga desa atau warga-warga kita masyarakat Indonesia bahwasanya kuntilanak merah ini adalah sosok wanita yang memang jadi hantu penasaran gitu ya. Menurut mereka menjadi hantu penasaran dan mereka memiliki kekuatan yang lebih tinggi, setingkat lebih tinggi daripada kuntilanak berwarna putih gitu. Nah, kuntilanak berwarna merah ini biasanya condong jika hadir biasanya mereka akan wanginya itu baunya bau amis, bau gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kuntilanak berwarna putih ini biasanya condong wanginya itu tuh wangi-wangi melati. Gitu. Bedanya seperti itu ya. Kalau misalnya ada bau wangi-wangi melati, biasanya kuntilanak warna putih nih yang suka nih hadir. Tapi kalau misalkan wanginya bau-baunya amis-amis gitu, biasanya ini kuntilanak berwarna merah. Dan biasanya kuntilanak berwarna merah ini biasanya lebih galak dan lebih kejam biasanya gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada kuntilanak berwarna hitam. Oke, kuntilanak berwarna hitam. Kuntilanak berwarna hitam ini biasanya adalah mereka ini adalah sosok-sosok yang biasanya digunakan
oleh para dukun-dukun atau paranormal hitam gitu. Dan biasanya memang kemampuan si kuntilanak hitam ini biasanya dia ini lebih tinggi daripada kuntilanak warna merah dan kuntilanak warna putih gitu. Nah, kuntilanak warna hitam ini biasanya digunakan untuk menyantet orang, nyakitin orang gitu ya, atau menteror orang dan sebagainya. Nah, sedangkan kuntilanak warna putih dan merah ini tidak sanggup untuk melakukan itu biasanya. Paling dia cuma mentok-mentok mengganggunya hanya sekedar suara-suara tok gitu, tapi tidak bisa sampai menyakiti gitu. Tapi kalau warna hitam ini bisa sampai menyakiti, bahkan bisa membuat orang itu sakit, atau kuntilanak hitam itu bisa membuat orang yang disantet gitu ya, orang disantet itu bisa kena stroke atau tiba-tiba bengong, atau pokoknya bener-bener kayak kena santet lah gitu, sakitnya non medis. Nah, ini biasanya digunakannya kuntilanak berwarna hitam gitu. Berikutnya adalah kuntilanak yang berwarna biru. Nah, kuntilanak yang berwarna biru. Kuntilanak berwarna biru ini biasanya dia adalah kuntilanak yang paling tinggi levelnya, dan biasanya ini populasinya lebih sedikit daripada kuntilanak yang berwarna hitam, merah, dan putih gitu. Kuntilanak berwarna biru ini biasanya digunakan juga oleh para ahli-ahli spiritual, sedangkan yang kuntilanak berwarna biru ini biasanya mereka katakan itu tidak bisa menjadi khodam. Jadi agak susah menaklukkan yang kuntilanak berwarna biru ini menjadi khodam mereka gitu. Biasanya mereka sistemnya adalah perjanjian. Atau misalkan ada satu dukun mau menyantet orang misalnya gitu, atau mengerjakan suatu hajat gitu, atau pelet atau nyantet orang gitu. Nah, dia bekerja sama dengan si kuntilanak biru. Kuntilanak biru ini yang auranya warna biru gitu ya. Nah, sehingga dia si biru ini, kuntilanak biru ini nggak mau menjadi khodamnya, tidak mau tunduk, tipenya tidak mau tunduk kepada si dukun. Jadi dia maunya bebas, karakter si biru ini bebas gitu. Makanya sifatnya perhajat biasanya, dia ngerjainnya biasanya perhajat gitu. Jadi misalkan minta tolong buat pelet si A, ya udah sekali hajat itu aja, habis itu sudah selesai kontraknya gitu. Misalnya buat nyantet si A atau nyantet si B gitu, ya sudah, urusannya satu kasus itu aja, habis itu udah besoknya lagi perjanjian lagi gitu. Dia minta apa, jadi sifatnya reciprocal. Tapi kalau kuntilanak yang hitam, merah, yang putih itu bisa dijadikan hodam sama si dukun gitu, karena kemampuannya masih di bawah dukun biasanya kalau untuk yang hitam, merah, dan putih. Yang terakhir adalah kuntilanak yang juga mau bebas dan agak sulit kita kendalikan, dan ditangkap juga bisa sih, jadikan hodam juga bisa, cuman agak sulit kita suruh untuk bekerja. Satu adalah sosok kuntilanak yang suka menggahuli para pria, dan biasanya ini akan membuat para pria itu susah dapat jodoh gitu ya, atau misalkan dia misalkan menjalin hubungan dengan seseorang itu selalu kandas, selalu putus, selalu tidak lancar gitu. Nah, ini biasanya ada salah satu kuntilanak yang dia memang sukanya, hobinya adalah menggahuli para pria, baik itu pria yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, ini biasanya dia cara menggahulinya bagaimana? Dengan cara masuk ke dalam mimpi. Masuk ke dalam mimpi, dia akan merubah wujudnya, bertasyakul sebagai sosok wanita yang cantik, lalu menggahuli pria tersebut gitu ya. Menjamah pria tersebut gitu. Dan pria tersebut akan mengalami klimaks yang sangat besar atau sangat tinggi, biasanya sampai mimpi basah gitu ya. Laki-laki gitu. Dan biasanya setelah dia dicintai atau pernah melakukan hubungan dengan si kuntilanak yang suka menggali pria ini, apalagi pria ini belum menikah ya, biasanya dia kalau intens itu dilakukan intens, maka kecenderungan dia untuk menyukai wanita manusia gitu, kecenderungan dia untuk mencari istri atau kecenderungan dia untuk menikah itu akan berkurang. Jadi dia mulai agak malas lah untuk menikah, atau tidak ada hasrat atau nafsu lagi untuk menikah gitu. Jadi sifatnya mau menyendiri aja biasanya begitu. Nah, ini bahaya nih kalau orang-orang yang sudah tidak ada kepengen lagi menikah gitu, seorang laki-laki yang sudah nggak pengen lagi menikah, dan dia karena dia sudah merasakan enaknya atau asiknya berjima dengan kuntilanak tersebut dalam mimpi dia, sehingga keinginan dia untuk menikah dengan bangsa manusia juga sudah agak berkurang gitu, karena dia sudah terpenuhi, syahwatnya sudah terpenuhi gitu. Nah, ini bahaya. Nah, ini yang kadang-kadang yang perlu diruqyah, kadang-kadang yang perlu dibersihkan gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua kuntilanak tersebut. Oke, itu dari pemahaman tentang kuntilanak dari salah satu guru saya, almarhum Abah Abu gitu ya. Namun lalu akan saya kaitkan dengan ilmu hikmah yang saya pelajari juga dengan Yai Ahmad gitu.
Lalu apa perbedaannya? Sebenarnya apa sih yang menjadi kuntilanak? Kok ada warna biru Michiko Hibiniu gitu ya, ada biru, merah, hitam, putih gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Apakah baju mereka gitu? Jadi gini teman-teman, sebenarnya bukannya baju mereka itu tuh tidak harus menggunakan daster ya. Kalau misalkan teman-teman melihat di video film-film, dia selalu menggunakan daster, baju terusan panjang, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan itu daster-daster aja, nggak pernah ganti baju yang lain gitu. Jadi kalau kuntilanak yang asli itu sebenarnya mereka tidak harus menggunakan baju daster. Kadang-kadang bisa aja menggunakan baju yang misalkan seperti baju yang agak seksi gitu, atau misalkan bajunya tidak seperti daster, cuman dia seperti agak gombrong tapi bukan daster gitu. Jadi tidak harus itu bajunya gitu ya, kuntilanak itu. Dan yang membuat mereka berwarna itu sebenarnya adalah auranya. Auranya itu menunjukkan umur dia, level dia itu sampai mana gitu. Jadi kalau misalnya putih itu levelnya level rendah, level yang merah biasanya lebih tinggi, level yang hitam itu lebih tinggi lagi lah, level yang biru lebih tinggi lagi gitu. Kalau misalnya tanya kuntilanak tersebut umurnya berbeda-beda, jelas umurnya berbeda-beda. Jadi semakin dia tua, kemampuan jin itu semakin tinggi gitu teman-teman. Semakin jin itu tua, kemampuan dan ilmu pengetahuan mereka semakin tinggi. Dan karakter jin itu semakin dia tua, karakternya itu dia akan semakin malas untuk berhubungan dengan manusia. Dia akan semakin menjauh dari manusia. Jadi yang suka mengganggu manusia itu sebenarnya jin-jin yang masih muda sebenarnya. Kayak misalnya suka kasih penampakan, suka ganggu diketawain, karena itu tuh sebenarnya jin-jin yang umurnya masih muda gitu. Tapi kalau misalnya jin-jinnya sudah sepuh, udah ribuan tahun, biasanya jin-jinnya seperti ini tidak mau berurusan dengan manusia gitu. Nah, jadi jin itu jin itu tergantung dari umurnya ya. Kalau misalnya umurnya semakin tua, semakin sepuh, biasanya mereka akan semakin tinggi ilmunya, ilmu pengetahuannya juga semakin tinggi gitu loh. Nah, lalu sebenarnya kuntilanak ini termasuk dari golongan jin apa gitu? Sebenarnya kalau dikatakan, kalau kita sakut paut kan dengan ilmu-ilmu hikmah, biasanya ini masuknya golongan Atoyarun. Jadi kalau misalkan dulu saya pernah berkata Atoyarun itu adalah golongan jin yang yang levelnya rendah. Ternyata setelah saya telusuri lagi lebih dalam dengan referensi kitab-kitab yang lain lagi, ternyata tidak seperti itu konsepnya. Jadi golongan Atoyarun itu adalah golongan yang sifatnya terbang. Jadi sifat yang terbang itu tuh tidak harus lemah gitu ya. Dia ada juga golongan ifrit yang dia golongan levelnya ifrit tetapi bangsanya Toyarun, dia sifatnya terbang gitu loh. Sifatnya terbang. Jadi tidak semua atau golongan Toyarun itu sifatnya lemah seperti yang kita ketahui tadi kuntilanak yang berwarna biru. Kuntilanak berwarna biru ini lebih condong mereka itu adalah golongan ifrit tetapi mereka sifatnya terbang gitu loh, golongan ifrit yang terbang. Nah, golongan biru. Kalau misalkan seperti golongan hitam itu tuh juga mungkin kelas-kelasnya antara awan atau ifrit, kelas-kelas itu. Nah, tadi saya mau jelaskan juga, mau meluruskan tentang kuntilanak berwarna merah gitu ya. Kalau misalkan dari pemahaman kesepuhan, bahwasanya kuntilanak berwarna merah itu adalah kuntilanak yang dulunya mereka adalah manusia, sehingga mereka mati, lalu mereka punya dendam kesumat, akhirnya mereka menjadi arwah penasaran gitu. Nah, sedangkan kalau dalam ilmu hikmah kita tidak mengenal seperti itu. Setiap orang yang sudah mati, baik itu dia mati dibunuh atau matinya secara sakit atau matinya secara natural, dia akan tetap kembali ke Allah. Itu hanya cara dia mati saja, entah dia dibunuh, entah dia kecelakaan, itu hanya cara dia mati saja gitu. Tapi tetap ajalnya memang sudah saatnya, sudah waktunya gitu, dan Allah meridhoi itu gitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau dalam ilmu hikmah ada satu perbedaan di sini adalah jin yang berwarna merah. Kalau dalam kesepuhan itu mereka menganggapnya bahwasanya adalah orang-orang yang dulu sudah mati, yang mereka punya dendam kesumat, akhirnya mereka menjadi haura penasaran, akhirnya mereka memiliki dendam yang sangat kuat sehingga mengubah arwah itu menjadi karakternya menjadi jahat. Namun kalau misalnya dalam pemahaman ilmu hikmah yang saya pelajari juga adalah ini adalah bangsa jin sebenarnya. Salah satu bangsa jin yang memang golongannya lebih tinggi daripada golongan yang memiliki aura warna putih gitu. Nah, buat teman-teman semua, sekarang tergantung teman-teman semua nih mau percaya mau yang mana gitu, mau ngikutin pemahaman yang mana, pemahaman yang kesepuhan atau pemahaman ilmu hikmah gitu. Kita ilmu itu luas teman-teman semua, jadi tetap kembali lagi teman-teman semua gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih condong untuk mengikuti pemahaman ilmu hikmah yang diajarkan yai saya gitu, Yai Ahmad. Nah,
Jadi itulah tadi sedikit pemahaman tentang kuntilanak gitu ya. Jadi ada 5 macam kalau dalam apa itu namanya, dalam ilmu kesepuhan itu ada 5 macam, tapi kalau dalam ilmu hikmah kita mengenal hanya 4 macam. Yang ini aura yang berwarna putih, aura yang berwarna merah, aura yang berwarna hitam, dan aura yang berwarna biru. Nah, kalau misalkan untuk di ilmu hikmah, semua kita melihatnya adalah semua kuntilanak itu suka menggahuli laki-laki gitu, karena mereka juga memiliki syahwat gitu. Jadi setiap jin itu memiliki syahwat sama seperti manusia memiliki syahwat, dan apa yang mereka lihat dari kita adalah sama tampang, badan kita, lalu juga apa itu namanya, kita tuh memiliki aura yang tersendiri yang mereka sukai gitu. Begitu. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini informasi ini, pemahaman ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan mau pilih yang mana nih? Pemahaman dari ilmu kesepuhan atau pemahaman dari ilmu hikmah? Silakan dipilih. Silakan kalian mau percaya yang mana, itu kembali lagi ke kalian. Saya hanya menyajikan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dan sampai di sini dulu, dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya juga bukan orang yang sempurna ya. Saya juga masih harus banyak belajar juga. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan tonton terus video-video kita selanjutnya di channel kami Sukma Wijaya Hikmah, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Lalu komentar di bawah kita mau bahas apa. Oke, thank you. Sampai di sini dulu. See you. Bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah. Ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.